Sejarah bukan hanya sekadar catatan masa lalu. Sejarah adalah cara kita memahami makna dari peristiwa yang pernah terjadi. Untuk menuliskan sejarah dibutuhkan metode, tafsir, dan pemahaman kritis. Inilah yang disebut historiografi, ilmu dan seni menulis sejarah. Di Indonesia, historiografi berkembang dari tradisi lisan dan naskah kuno menuju tulisan kolonial, lalu bergeser ke arah nasional dan modern. Perkembangannya memberi pelajaran berharga bahwa sejarah selalu hidup, selalu bisa ditafsirkan, dan selalu terhubung dengan kepentingan zamannya. Pada masa Kerajaan Nusantara, sejarah diwariskan melalui babat, serat, hikayat, dan tambo. Naskah-naskah ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan, tetapi juga sarana legitimasi bagi penguasa. Salah satu karya penting adalah Negara Kertagama karangan Mpu Prapanca pada abad ke-14. Teks ini menceritakan kejayaan Majapahit, sekaligus memperkuat wibawa Raja Hayam Wuruk, dan menampilkan citra ideal kepemimpinan. Naskah semacam ini memperlihatkan bahwa penulisan sejarah tradisional erat kaitannya dengan politik, budaya, dan kosmologi. Ketika kekuasaan kolonial masuk, penulisan sejarah mengambil bentuk baru. Sejarawan Belanda menulis sejarah Indonesia dengan sudut pandang Eurosentris. Bangsa Indonesia hanya digambarkan sebagai objek, bukan subjek. Arsip VOC, laporan pemerintahan, hingga karya ilmuwan Belanda memperlihatkan bagaimana narasi kolonial digunakan untuk melanggengkan kekuasaan penjajah. Inilah era historiografi kolonial. Setelah Indonesia merdeka, lahirlah semangat baru dalam penulisan sejarah. Sejarawan Indonesia berusaha menulis sejarah dari perspektif bangsa sendiri. Historiografi nasional lahir, menekankan perjuangan rakyat melawan kolonialisme, dan pentingnya membangun identitas kebangsaan. Sartono Kartodierjo, salah satu tokoh penting, memperkenalkan 3 dimensi dalam membaca sejarah: religio magis, nasiosentris, dan kolonial elitis. Melalui kerangka ini, penulisan sejarah Indonesia menjadi lebih luas, tidak hanya tentang raja, tapi juga tentang masyarakat sebagai pelaku sejarah. Sejak 1970-an, perkembangan historiografi memasuki fase modern. Sejarawan mulai menggunakan pendekatan ilmu sosial, menulis sejarah rakyat, sejarah ekonomi, sejarah lokal, bahkan sejarah gender. Fokusnya tidak lagi terbatas pada tokoh besar, melainkan juga pada masyarakat kecil. Kini, historiografi kontemporer terus berkembang. Penulisan sejarah menjadi lebih kritis, multifokal, dan terbuka terhadap berbagai perspektif. Pendekatan postkolonial, subaltern, hingga sejarah lingkungan memberi warna baru dalam memahami masa lalu Nusantara. Historiografi kontemporer menegaskan bahwa sejarah tidak pernah tunggal, melainkan kaya akan suara dan tafsir. Perjalanan historiografi Indonesia menunjukkan bahwa sejarah selalu berubah sesuai zamannya. Dari babat dan hikayat, arsip kolonial, hingga tulisan kritis kontemporer, semuanya memberikan gambaran bagaimana bangsa ini memahami dirinya. Historiografi mengajarkan kita untuk berpikir kritis, memilah fakta dari mitos, dan menulis ulang sejarah dengan lebih adil. Dengan memahami historiografi, kita tidak hanya mengenang masa lalu, tetapi juga belajar menata masa depan.